Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Solena, mahasiswa PPG YKN Ambon tahun 2025. Pagi ini akan melakukan video UKIN Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 di Sekolah Dasar Negeri Kuluk Bali, Kecamatan Pulau Malan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Ibu minta Hepen yang akan pimpin kita di dalam doa. Silakan Hepen. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Pagi ini kami mau mulai pelajaran agama. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Semua hadir pada pagi hari ini? Semua sehat, tidak ada yang sakit? Oke, kalau semua sehat, tidak ada yang sakit, berarti semua siap belajar hari ini. Ibu panggil Agria Stephen Mayer hadir. Arsiki Pratama. Galatea Grasetin Febriani. Dirliansa, Hepenson, Melianur. Oke, semuanya hadir dan siap belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita terlebih dahulu mengadakan kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas itu adalah kita bersepakat bahwa pada hari ini kita akan fokus pada pelajaran. Semua sepakat untuk tidak bermain sendiri saat belajar, tidak ngomong dengan teman saat belajar. Nanti akan ada waktu ngomong pada saat kita kerja kelompok ya. Itu kesepakatan kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu harap itu harus diingat ya. Sekarang kita akan mulai pelajaran kita, namun Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar kepada kalian terlebih dahulu. Perhatikan di layar laptopnya, itu gambar apa? Hutan. Gambar hutan. Nah, sekarang di gambar hutan itu ada apa? Burung. Ada burung, ada pohon, Gunung. dan ada gunung yang sangat indah. Nah, selanjutnya itu gambar apa? Kebakaran hutan. Di hutan itu ada apa? Ada orang hutan yang sedang apa? Insan. Iya, sedang tertimpa kayu yang terbakar itu. Membuang sampah. Iya, membuang sampah sembarangan di mana? Di sungai. Selanjutnya, apa yang terjadi di gambar itu? Terjadi banjir. Nah, kalau kalian melihat dari gambar-gambar yang ada itu, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang memelihara alam. Luar biasa, berarti kalian sudah tahu. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memberi tahukan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya kalian dapat mengenal, mengetahui bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ada Tuhan menulis, memerintahkan kepada kita untuk apa? Memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, supaya kalian dapat menjelaskan pentingnya memelihara alam dan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menulis tentang manfaat memelihara alam
dan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, supaya kalian dapat membuat atau mengerjakan tugas yang nanti akan diberikan oleh ibu atau mengerjakan proyek tentang memelihara alam dan lingkungan sekolah. Oke, kita akan masuk di dalam pelajaran inti pada pagi hari ini. Semua siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Oke, kalau semua semangat itu artinya sudah siap. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Coba kita baca bersama-sama. Memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Oke. Kita akan membaca ayat firman Tuhan sebagai ayat pendukung pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Tea. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Dan apa tujuan Tuhan untuk menempatkan mereka di dalam Taman Eden? Yaitu untuk memelihara taman itu. Nah, sekarang perhatikan, apa pentingnya memelihara alam dan lingkungan sekolah? Menurut Dirli, apa? Karena menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, karena menjaga keseimbangan ekosistem. Coba, menurut Tama, apa pentingnya? Karena meningkatkan kualitas hidup. Iya, karena meningkatkan kualitas hidup. Meli, menurut Meli apa pentingnya? Karena mendukung proses belajar. Iya, karena mendukung proses belajar. Coba, Agria? Karena meningkatkan kesehatan. Iya, karena meningkatkan kesehatan. Wah, semuanya hebat dan luar biasa. Ibu sangat bangga dengan kalian karena kalian sungguh memahami pentingnya memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Terus yang selanjutnya, apa manfaat memelihara alam dan lingkungan di sekolah? Kalian tahu? Coba ibu mau tanya Heaven dulu. Karena meningkatkan kualitas udara. Iya, karena meningkatkan kualitas udara. Kalau udara kita sehat, maka kita akan apa? Sehat. Kita akan sehat. Kita bisa belajar dengan baik. Coba kalau seandainya lingkungan kita tidak sehat, udaranya itu tidak sehat, apakah kita bisa bernapas dengan lega, belajar dengan baik? Tidak. Nah, oleh sebab itulah kenapa penting kita memelihara alam dan lingkungan di sekolah kita. Nah, sekarang Allah berfirman, sekarang aku akan menciptakan manusia agar ia dapat memelihara segala hal yang telah kuciptakan di dunia. Nah, tadi judul kita itu adalah memelihara memelihara alam dan lingkungan sekolah. Nah, Allah itu menciptakan manusia agar ia dapat memelihara segala yang telah Dia ciptakan di dunia. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk memelihara apa yang Dia ciptakan. Oleh sebab itulah Allah membuat sebuah taman yang sangat indah. Apa nama taman itu tadi? Eden. Taman Eden. Nah, di Taman Eden itulah Allah menempatkan siapa? Menempatkan siapa? Manusia itu siapa namanya? Adam dan Hawa. Wih, hebat, luar biasa. Belum lagi ibu tanya siapa yang di tempat, sudah dijawab oleh Heaven. Luar biasa. Anak-anak ibu ini sungguh luar biasa. Ibu bangga sama kalian. Terus dalam taman itu Allah menumbuhkan banyak sekali pohon yang berbuah dan berbagai jenis tanaman. Nah, ketika Allah menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden tadi, Dia juga menumbuhkan banyak sekali Jenis tanaman. Ya, banyak sekali jenis tanaman
yang berbuah, pohon yang berbuah. Coba kalian perhatikan di luar sana, di sekitar kita sini ada banyak pohon yang berbuah. Nah, itulah yang Tuhan ciptakan buat manusia, untuk manusia apa? Pelihara dan jaga. Karena itu tadi untuk menjaga keseimbangan. Apa tadi siapa? Iya, pintar sekali. Dan kita juga bisa menikmati hasil-hasil dari apa yang telah kita buat itu tadi, yaitu menjaganya, dan kita bisa menikmati hasilnya. Kita bisa memetik buah, kita bisa memakan tanaman yang kita tanam karena kita merawat. Dan lingkungan sekolah kita juga menjadi sangat baik, bersih, dan indah karena kita merawat sekolah kita. Sekarang kita melihat Allah membawa manusia itu ke Taman Eden, dan Allah memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara semua ciptaannya yang ada di taman itu, di Taman Eden itu, ya. Tuhan Allah membawa manusia itu ke Taman Eden, dan Allah memerintahkan. Berarti bukan hanya kepada Adam dan Hawa Allah memerintahkan itu, tetapi kepada kita juga yang ada saat ini. Ayo perhatikan di sini, Ibu menjelaskan. Nanti kalau Ibu bertanya, semua sudah bisa menjawab, ya. Jadi Allah membawa manusia itu ke Taman Eden dan memerintahkan mereka untuk apa? Untuk mengusahakannya dan memelihara. Coba perhatikan, manusia itu disuruh Tuhan untuk apa? Memelihara dan untuk mengusahakan. Nah, oleh sebab itu kenapa di sekolah diajarkan kita memelihara lingkungan sekolah kita. Itu termasuk memelihara alam. Contohnya seperti apa? Kita punya taman, kita harus rawat, ya, taman kita. Tanaman bunga di dalam kelas ini Ibu melihat ada berbagai jenis bunga, dan kalian harus merawatnya supaya kelas kita menjadi indah, tempat belajar yang sangat nyaman, ya. Nah, semua yang diciptakan Allah di dunia ini adalah milik siapa? Milik Allah, ya. Semua yang diciptakan di dunia ini adalah milik Allah. Karena itu kita manusia tidak boleh merusak dan mengotorinya. Nah, semua yang diciptakan Allah di dunia ini semua milik Allah, termasuk kita dan juga semua jenis tanaman dan tumbuhan dan segala hewan. Semua itu milik Allah. Oleh sebab itu Allah itu mau supaya kita apa tadi? Perhatikan. Tidak boleh merusak atau mengotorinya. Nah, merusak itu seperti apa? Kalian tahu? Merusak alam itu seperti apa? Kalian tahu? Iya, pintar. Tama 100 buat Tama. Jangan apa tadi? Menebang pohon ilegal. Contohnya apa lagi? Membakar pohon di hutan. Iya, tidak boleh membakar hutan sembarangan. 100 buat Happen. Nah, oleh sebab itu Tuhan menempatkan manusia pertama itu di Taman Eden itu untuk mengusahakannya, untuk merawatnya, dan sampai sekarang pun perintah itu tetap berlaku, ya, tetap berlaku bagi kita sampai saat ini untuk kita memelihara dan tidak boleh mengotorinya. Nah, bagaimana Bu kita mengotorinya itu? Banyak yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Mereka buang apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, buang sampah sembarangan itu contohnya seperti apa? Suka buang di sungai. Masih kah? Di sini suka buang sampah di sungai? Kami di parit. Di parit nggak boleh, ya, makanya. Iya, makanya kita harus punya tempat sampah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengumpulkan sampah di situ.
dan kita buang pada tempat yang sudah disediakan. Seandainya kita manusia ini sembarang buang sampah, semakin lama sampah itu semakin menumpuk dan akan membuat apa? Iya, Dirli pintar, membuat bencana alam, membuang sampah di sungai, membuat sungai menjadi dangkal dan menjadi banjir. Oke, pintar semuanya. Selanjutnya, dunia dan segala ciptaan adalah milik Tuhan. Kita harus memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan mandat untuk apa tadi? Memelihara semua ciptaannya. Memelihara artinya adalah satu, merawat. Tadi merawat, terus menjaga, terus apa? Dan menyelamatkan dan melindungi. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan. Cara merawatnya tadi itu tidak boleh kita apa tadi? Buang, menebang hutan, membakar hutan. Nah, itu dengan cara seperti itu, dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan, dengan cara kita tidak menebang hutan sembarangan, dengan cara tidak membakar hutan sembarangan, itulah cara kita merawat dan memelihara dan menyelamatkan. Ya, coba kalau seandainya semuanya terbakar kayak tahun 2015 terjadi kebakaran besar-besaran di Kalimantan. Nah, apa yang terjadi? Manusia juga kena imbasnya, kita sesak napas, hewan di hutan menjadi mati, pohon-pohon menjadi mati karena terbakar. Akhirnya tanahnya menjadi tandus dan tidak ada lagi yang menyerap air. Nah, oleh sebab itu kenapa Tuhan meminta kita untuk merawat dan memeliharanya, itu karena untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, penting nggak menurut kalian? Sangat penting ya. Nah, tugas memelihara alam adalah tanggung jawab semua orang, termasuk kita di sekolah. Tanggung jawab itu bukan hanya buat orang tua, tetapi juga buat anak-anak. Bukan hanya orang yang disuruh saja, tetapi tanggung jawab semua kita. Kalau di rumah, apa tanggung jawab kita? Kalau orang tua menyuruh kita merawat lingkungan rumah, maka kita akan merawatnya. Di sekolah, ibu guru menyuruh jangan buang sampah sembarangan, pungutlah sampah, taruh pada tempatnya, maka kita akan lakukan sesuai yang diperintahkan oleh ibu gurunya. Ya, tugas tersebut harus kita lakukan di mana saja, termasuk di sekolah. Bukan hanya di rumah saja kita taat, tetapi di sekolah. Sebaliknya, bukan hanya di sekolah kita taat membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga di rumah ya. Nah, selanjutnya kita manusia harus menjaga dan memelihara tumbuhan dan semua hewan yang ada di dunia ini. Itu termasuk tanggung jawab. Berarti hewan itu perlu dijaga nggak, Bu? Perlu. Tanaman itu perlu dijaga, dirawat? Perlu ya. Karena itu adalah tanggung jawab kita ya. Kita manusia harus menjaga dan memelihara tumbuhan dan semua hewan yang ada di dunia ini. Jadi kalau kalian melihat ada hewan yang disiksa oleh orang, kalian boleh katakan jangan, nggak boleh, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Ya. Nah, hal apa saja yang kalian lakukan untuk memelihara alam dan lingkungan sekolah? Coba, hal apa saja? Menyiram tanaman. Iya, kalau di sekolah ibu guru suruh apa? Menyiram tanaman ya. Nah, di sini kalian perhatikan banyak cara yang dapat kalian lakukan.
Misalnya seperti yang Dirli katakan tadi apa? Merawat dan menjaga. Iya, kita merawat dan menjaga kelangsungan hidup tanaman dengan menyiramnya secara rutin. Ayo, mulai fokus kembali lagi. Ya, fokus lagi ya. Jangan bermain sendiri, oke? Karena kita lagi sedang belajar. Nah, Ibu mau katakan kepada kalian, banyak cara yang dapat kalian lakukan, misalnya merawat dan menjaga kelangsungan hidup tanaman dengan menyiramnya secara apa? Secara rutin. Kalau seandainya kalian tidak menyiram tanaman itu, apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi layu. Nah, oleh sebab itulah kita harus menyiramnya secara apa? Secara rutin. Ada waktunya kita menyiramnya dan kita membersihkannya ya. Terus cara yang lain yang dapat kita lakukan adalah kita menyediakan tempat sampah. Nah, contoh di kelas ini ada tempat sampahnya? Ada. Jadi kalau sudah ada tempat sampah, itu artinya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, tempat sampah yang cukup di sekitar lingkungan sekolah dan di dalam kelas. Nah, di luar kelas sana ada tempat sampah? Ada. Nah, disitulah kalian harus membuang sampah. Nah, kalau kalian melihat sampah di sekitar sekolah maupun di dalam kelas, kalian harus memungutnya. Nggak boleh tunggu yang apa tadi? Tunggu yang piket. Nggak boleh ya. Harus punya inisiatif karena Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk memelihara apa tadi? Lingkungan sekolah. Memelihara alam dan lingkungan sekolah. Nah, karena itu sangat penting kita harus mengerjakannya. Perhatikan Meli, enggak boleh main itu sendiri, oke? Coba. Cara yang lain yang dapat kita lakukan adalah biasakan pembuangan sampah pada tempatnya tadi itu seperti yang sudah Ibu katakan, memungut sampah yang kalian lihat dan memasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, cara yang lain juga dapat kita lakukan adalah mengurangi sampah plastik, yaitu membatasi penggunaan minuman dalam kemasan plastik. Nah, oleh sebab itu kenapa Ibu Guru menyarankan kalian membawa minum dari rumahnya masing-masing di tempat botol minumannya supaya mengurangi yang namanya sampah plastik. Karena kalian suka belanja apa? Belanja es, suka beli es dan ditempatkan di dalam plastik dan kalian buang itu. Kadang kalian buang sembarangan, kadang kalau kalian ingat buang di tempat sampah. Tetapi jangan seperti itu ya. Nah, itu yang dapat kita lakukan untuk menjaga apa? Lingkungan sekolah kita, supaya lingkungan sekolah kita bisa terjaga. Nah, perhatikan di sini ada sebuah video. Kita nonton, kelihatan? Perhatikan apa yang dia lakukan. Nah, itu tadi apa yang kalian lihat di video itu? Membuang sampah sembarangan. Mereka membuang Sampah sembarangan. padahal sudah ada tempat sampah, tapi mereka buang sampah sembarangan. Ada banyak nggak yang sadar? Tidak. Hanya satu orang tadi yang sadar dan dia kembali memungut sampah dan buang pada tempat yang sudah disediakan. Nah, sama dengan kita. Coba
Kalau kita melihat sampah, kita nggak usah disuruh ya. Nggak usah disuruh sama ibu gurunya. Oh Dirli, ambil sampah itu buang di tempatnya. Baru Dirli tergerak. Oh Tea, gitu ya. Ambil sampah, baru Tea ambil sampah. Jadi kita harus punya inisiatif untuk membersihkan lingkungan kita dengan memungut sampah dan ambil buang pada tempatnya. Nah, kita akan ibu akan memberikan sebuah ini kepada kalian. Ini sebuah contoh ya, untuk kita menjaga lingkungan sekolah kita itu. Kita bisa juga membuat slogan-slogan supaya kalau orang lewat, orang akan melihat supaya tidak membuang sampah dengan sembarangan. Contohnya, sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jagalah kebersihan, karena kebersihan itu pangkal kesehatan. Nah, slogan seperti itu sangat bagus. Kita tempel di kelas, baik di kelas maupun di luar kelas. Karena itu kalau ada orang yang sadar, dia akan melihat dan dia tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang ibu mau kalian membuat sebuah slogan. Nanti slogan itu akan kalian tempel di kelas kalian supaya kalian ingat bahwa dengan cara seperti itu, dengan cara kalian melihat slogan itu, kalian akan ingat bahwa kalian tidak akan membuang sampah dengan sembarangan. Nah, di sini ibu sudah menyediakan, kalian warnai sesuai dengan warna kesukaan kalian. Karena ini adalah slogan untuk kita merawat lingkungan hidup kita supaya bumi kita tetap terjaga. Sekarang kasih warna, ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit atau 3 menit ya. Diwarnai. Ayo Tea, mana punyamu? Ayo. Buka. Iya. Sudah? Belum. Kalau sudah, ibu memberikan kepada satu orang yang sudah untuk menempelkan di kelas kalian sini supaya kalian mengingat bahwa
kita memelihara lingkungan, berarti kita memelihara kehidupan kita juga ya. Tia sudah? Agria? Ayo Agria, maju. Tempelkan punyamu. Kamu mau nempelkan di sebelah mana? Di sebelah sini yang kosong kayaknya. Ayo. Pakai ini. Tempel di ujungnya. Iya. Sebelah lagi. Di bawah. Di tengah atas, di tengah bawah. Oke, terima kasih Agria. Kita berikan tepuk tangan buat Agria. Coba Agria baca buat ibu apa yang kamu tulis di situ tadi. Nyaring-nyaring Agria. Coba baca itu tadi apa tadi? Kamu punya itu apa tulisannya? Kami hidup, kamu hidup. Iya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami hidup, kamu hidup. Kami hidup. Kami hidup. Kamu hidup. Nah, itu artinya kita hidup dan yang lain juga Hidup. hidup di mana? Hidup di bumi ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mau merawat bumi. Iya, karena kita mau merawat bumi ini. Karena bumi ini tempat tinggal manusia. Ya. Iya. Oke. Sekarang semuanya tutup. Semuanya sudah tutup bukunya. Tutup semua bukunya. Iya. Nah, di situ ibu akan membawa kalian untuk bekerja kelompok. Di situ ada parcel ya, lihat parcel itu. Mari sama-sama mengerjakan parcel itu. Parcel itu kerja sama ya, kerja sama. Tuh ini parcel. Ayo, kerja sama-sama. Menyusun, ayo cepat. Menyusun, semuanya harus kerja sama, menyusun secepatnya biar parcel itu bisa tersusun sesuai dengan gambarnya. Ayo kerjasama yang baik. Ayo, siapa yang sudah? Sudah? Coba perlihatkan kepada ibu. Itu apa? Yang sudah? Itu apa? Itu adalah sebuah pohon. Pohon itu bisa menjadi hijau karena kita merawatnya. Nah, itulah pesan buat kita pada pagi hari ini. Pesan buat kita hari ini adalah memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Coba perhatikan ibu di sini dulu, perhatikan. Nggak usah pegang itu lagi ya, nggak usah pegang semuanya. Apa tanggung jawab kita untuk pelajaran hari ini? Memelihara alam dan lingkungan sekolah. Nah, mari kita ingat baik-baik bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memelihara
apa yang telah Tuhan ciptakan ya. Tujuan Tuhan menciptakan kita apa tadi? Untuk memelihara. Iya, oleh sebab itulah dia menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden yang sudah dia persiapkan begitu rupa. Di dalam Taman Eden itu dia menciptakan segala pohon, menciptakan segala buah-buahan, dan dia juga menciptakan segala jenis hewan untuk dia rawat dan dia pelihara. Nah, kita ingat, bukan hanya untuk Adam dan Hawa Tuhan memberikan tanggung jawab itu, tetapi juga kepada kita. Sampai saat ini kita harus tetap menjaga alam ciptaan Tuhan. Oke, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap bahwa pelajaran pada pagi hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti, supaya kalian dapat menerapkan baik itu di rumah maupun di lingkungan sekolah ya. Ingat ya, karena Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk melihara alam dan lingkungan. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini, saya minta Meli akan menutup kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami dalam pelajaran agama pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kalian dapat menerapkan di dalam kehidupan kalian, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah ya. Jadi, pelajaran yang kita pelajari hari ini, kita harus apa? Kita harus terapkan di dalam kehidupan kita, baik di mana? Di rumah maupun di sekolah. Oke, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.